Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Sri Aryani Wulandari, calon guru penggerak angkatan kedua Kabupaten Lampung Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan aksi nyata modul 3.1 tentang pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Fakt atau peristiwa yang terjadi. Pandemi yang terjadi selama kurun waktu 1 tahun terakhir telah memberikan dampak pada dunia pendidikan. Banyak siswa merasa kesulitan, jenuh, dan melarikan diri dari aktivitas yang monoton dengan bermain game online atau bermain media sosial. Dan keadaan ini mengakibatkan siswa menjadi malas mengikuti pembelajaran di sekolah. Hasto adalah salah satu murid di kelas 10 MIPA 4. Merupakan salah satu siswa yang mengalami hal tersebut. Aktivitas pembelajaran daring yang monoton dan kurangnya pantauan orang tua membuatnya lupa dan lalai untuk menjalankan kewajibannya sebagai seorang siswa. Banyak tugas-tugas sekolah yang tidak dikerjakannya. Sampai pada waktunya akan kenaikan kelas pun masih banyak tugas-tugasnya yang belum selesai sepenuhnya. Guru BK dan wali kelas kemudian mengambil sikap untuk melakukan home visit dan bertemu orang tua Hasto. Hasilnya, Hasto berjanji akan menyelesaikan tugas-tugasnya dan murid tersebut dapat naik kelas dengan syarat semua tugas dapat selesai sampai nilai rapot dibagikan. Dan waktu pun terus berjalan. Hasto telah naik ke kelas 11 MIPA 4 dan saya menjadi wali kelasnya. Selama 1 bulan pembelajaran di awal tahun pelajaran dengan moda daring atau pembelajaran jarak jauh, ternyata Hasto masih menunjukkan kebiasaan yang sama saat dia masih duduk di kelas 10. Bahkan rapotnya pun belum diambil karena tugasnya saat kelas 10 belum lengkap dikumpulkan. Saat kejadian ini, sebagai seorang wali kelas, saya mengalami dilema etika. Di satu sisi, Hasto secara aturan sudah mengingkari kesepakatan dan kembali mengulangi kesalahannya, dan dia sudah selayaknya diberikan sanksi atau dapat dikeluarkan dari sekolah. Namun, di sisi lain sebagai guru saya merasa kasihan karena sebenarnya Hasto merupakan siswa yang terdampak oleh keadaan yang membuatnya tidak nyaman belajar daring, dan Hasto masih dapat dibimbing untuk menjadi siswa yang berhasil kelak. Setelah mengalami dilema tersebut, saya mengambil beberapa langkah untuk menyelesaikannya. Langkah pertama yang saya lakukan untuk menyelesaikan permasalahan Hasto adalah dengan mengenali nilai-nilai yang bertentangan dalam kasus Hasto, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang ada melalui kegiatan coaching. Informasi yang saya dapatkan dari Hasto, dia masih ingin belajar dan lulus sekolah, dan ia hanya merasa terlena dengan keadaan dan kurangnya pantauan dari orang tua dan guru sehingga membuatnya lalai. Solusi dari Hasto, dia berjanji akan menyelesaikan semua tugas-tugasnya dan akan mulai disiplin dalam mengikuti pembelajaran, apalagi saat sudah pembelajaran tatap muka. Langkah selanjutnya, saya melakukan kolaborasi dengan wakil kesiswaan dan kepala sekolah dan menyampaikan keputusan saya untuk meminta kepada sekolah agar memberikan waktu kepada Hasto untuk menyelesaikan tugas dan merubah sikapnya, dan akan lebih semangat belajar karena saat ini juga telah memasuki pembelajaran tatap muka di sekolah. Hasilnya, kepala sekolah dan wakil kesiswaan setuju untuk memberikan kesempatan kepada Hasto untuk merubah sikapnya dan melanjutkan studinya di kelas 11. Selain itu, saya juga melakukan pengimbasan kepada rekan-rekan guru dan komunitas praktisi di sekolah untuk materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran dengan menggunakan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan. Hasil yang didapatkan, yang pertama, Hasto selalu hadir dan mengikuti pembelajaran dengan baik di sekolah saat pembelajaran tatap muka terbatas. Kedua, Hasto mengumpulkan tugas-tugasnya selama pembelajaran daring. Yang ketiga, Ibunda Hasto selaku orang tua datang ke sekolah untuk mengambil rapot Hasto yang sempat tertunda. Dan yang keempat, saya dapat membantu rekan sejawat untuk memahami langkah-langkah dalam mengambil keputusan.
Feelings atau perasaan yang saya rasakan setelah melakukan aksi nyata ini, yang pertama, saya merasa lebih peduli dengan permasalahan yang dialami murid. Yang kedua, saya merasa tertantang dan penasaran serta semangat untuk membantu rekan guru dan murid dalam menghadapi permasalahannya. Yang ketiga, saya merasa senang karena dapat berkolaborasi dengan rekan sejawat, wakil kesiswaan, dan kepala sekolah. Dan yang keempat, saya merasa bahagia dengan kemampuan yang dimiliki dalam membantu permasalahan guru dan murid di sekolah. Findings atau pembelajaran yang saya dapatkan dari aksi nyata ini adalah yang pertama, guru harus memiliki kepedulian terhadap permasalahan yang dialami oleh siswa dan dapat menuntunnya menemukan penyelesaian masalahnya melalui coaching. Yang kedua, dalam mengambil sebuah keputusan, hendaknya dapat berkolaborasi dan melibatkan berbagai pihak agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atau diuntungkan. Future atau penerapannya di masa yang akan datang. Yang pertama, saya akan lebih mengasah teknik coaching agar dapat menuntun siswa dalam menyelesaikan permasalahannya. Yang kedua, dalam upaya pengambilan keputusan pada setiap permasalahan yang mengandung dilema etika, saya akan mempertimbangkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan keputusan agar keputusan yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan. Sekian aksi nyata saya pada modul 3.1 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.